Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang radikalisme dan terorisme di Indonesia. Sebelum kepada sub pembahasan berikutnya, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan fenomena gunung es, radikalisme dan terorisme di Indonesia. Kita tahu bahwa gunung es yang muncul ke permukaan air laut itu adalah hanya sebanyak 10%. Sisanya 90% tidak diketahui bentuknya seperti apa. Pada tahun 2018, untuk kasus terorisme yang berhasil diungkap oleh aparat kepolisian, yaitu sebanyak 396 kasus yang terdiri dari tersangka terdakwa terorisme kurang lebih sebanyak 200 orang lebih, kemudian ada juga yang tewas ditembak kurang lebih 25 orang, kemudian napi terorisme sebanyak 141 orang, dan tentunya juga ada mantan-mantan napi yang sudah keluar. Ini pada tahun 2018 yang diungkap sebanyak ratusan 396 kasus, itu hanya 10%. Kalau kita berbicara dari teori gunung es, sisanya 90% tidak diketahui, seperti misalnya organisasi penyandang dana, aktor intelektual teroris yang belum teridentifikasi. Demikian juga simpatisan pasifnya belum diketahui, kemudian simpatisan aktif dan keluarga-keluarga teroris yang tidak menutup kemungkinan mereka terpapar oleh radikalisme dan bisa saja berpotensi untuk membantu ataupun melakukan tindakan terorisme. Kondisi gunung es radikalisme dan terorisme di Indonesia ini, tentunya dari slide ini tergambar bahwa kondisi terorisme dan radikalisme di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk itu membutuhkan kewaspadaan dan kepekaan kita semua. Jangan sampai di seputaran kita ada yang terpapar oleh radikalisme atau paham-paham yang radikal. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang apa itu terorisme. Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik ataupun gangguan keamanan. Dari ciri-ciri terorisme itu salah satunya adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan radikalisme adalah suatu ideologi atau paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara menggunakan cara-cara kekerasan. Jadi terorisme dan radikalisme itu saling
saling berkesinambungan, artinya bahwa orang-orang yang melakukan terorisme sudah barang tentu pasti memiliki paham-paham yang radikal. Selanjutnya tentang skema radikalisasi terorisme. Yang pertama adalah pihak-pihak yang menjadi pimpinan terorisme ini tentunya melakukan perekrutan. Perekrutan ini merupakan tahapan awal dalam proses mewujudkan orang yang menjadi orang-orang yang radikal dan terorisme. Perekrutan merupakan tahapan awal bertujuan untuk memilih individu yang akan menjalani proses menjadi radikal. Dalam tahapan ini, individu target radikalisasi diseleksi berdasarkan beberapa kriteria perekonomian, status sosial, dan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Berdasarkan kasus konkret yang terjadi di Indonesia, kriteria secara umum target program radikalisasi yaitu diantaranya adalah yang pertama berjenis kelamin laki-laki. Jadi mayoritas yang menjadi sasaran untuk direkrut menjadi orang-orang yang radikal adalah kebanyakan atau mayoritas laki-laki. Kemudian dari segi umur berkisar antara 16 sampai 35 tahun. Kemudian juga yang menjadi sasaran memiliki pengetahuan dan pemahaman agama Islam yang masih kurang. Kemudian kehidupan ekonomi dari target tidak mampu, alias artinya kehidupan ekonomi yang menjadi target adalah orang-orang miskin. Selanjutnya tingkat pendidikan biasanya masih tingkat pendidikan sekolah menengah atas seperti madrasah aliyah negeri dan pendidikan pondok pesantren, walaupun ada sedikit yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Setelah dilakukan perekrutan, kemudian dilakukan pengidentifikasian diri atau tahap identifikasi. Pada tahap ini tahap pengidentifikasian diri memiliki pengaruh sangat luas, baik secara internal dan eksternal dari target. Tahapan pengidentifikasian diri ini bertujuan untuk mengetahui jati diri target dalam pemahaman ilmu agama Islam beserta tingkat kepuasan diri terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, dengan sengaja target dibuat untuk tidak memiliki pemikiran yang kritis. Setelah dilakukan rekrutmen, identifikasi, maka dilakukan indoktrinasi. Indoktrinasi sebagai tahap pengajaran paham atau ideologi teroris kepada target secara intensif. Tujuannya agar membuat target menjadi percaya dan yakin sepenuhnya bahwa ajaran sesat yang ditanamkan kepada mereka merupakan kebenaran mutlak dan tidak perlu untuk dibantah atau dikritisi lagi. Setelah proses indoktrinasi, tentunya proses selanjutnya adalah skema selanjutnya adalah jihad yang disesatkan. Tentu dalam tahap ini target yang sudah termasuk ke dalam kelompok kecil
dari organisasi radikal atau teroris akan menerima kewajiban secara pribadi untuk ikut serta dalam berjihad. Target pun yang menentukan dirinya sebagai tentara Allah atau mujahidin. Akhirnya kelompok tersebut akan mulai merencanakan operasi untuk serangan teror dengan menggunakan konsep ajaran jihad yang telah disesatkan. Tahapan jihad yang disesatkan ini terdiri dari 4 proses. Yang pertama, komitmen untuk melakukan teror dengan jalan jihad. Kemudian yang kedua, persiapan dan pelatihan fisik. Kemudian yang ketiga, pelatihan mental dan dilakukan baiat. Dan selanjutnya adalah tahap untuk merencanakan serangan teror. Inilah skema radikalisasi terorisme. Sekali lagi, skema radikalisasi terorisme ini melalui perekrutan, identifikasi, indoktrinasi, dan kemudian jihad yang disesatkan. Setelah itu semua berhasil, maka tentunya yang menjadi target akan menjadi orang-orang yang radikal untuk selanjutnya melakukan kegiatan teroris. Selanjutnya, ciri-ciri tindak pidana terorisme. Ciri-ciri terorisme. Sudah banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak pihak yang menjadi ciri dari suatu tindak pidana terorisme. Antara lain adanya perencanaan untuk melakukan tindakan terorisme. Yang kedua, dilakukan oleh suatu kelompok tertentu. Yang ketiga, menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Yang keempat, mengambil korban dari masyarakat sipil dengan maksud mengintimidasi pemerintah. Selanjutnya mengenai pola perilaku radikal. Pola-pola perilaku radikal yang berpotensi melakukan tindakan terorisme antara lain yang pertama, kebenaran mutlak. Artinya bahwa mereka menganggap bahwa pendapatnya atau pahamnya lah yang paling benar, sedangkan paham yang lain yang berbeda dengan keyakinan mereka adalah tidak benar. Kemudian yang kedua, berpendirian keras pada paham ajarannya dan sulit menerima pandangan yang berbeda. Yang ketiga, menganggap sesuatu yang berpandangan berbeda adalah lawannya. Jadi kebenaran mutlak tadi bahwa hanya paham mereka lah yang benar, dan yang berpandangan berbeda adalah dianggap tidak benar, dan bahkan mereka menganggap adalah lawannya. Yang keempat adalah siap melakukan tindakan apapun atas nama kebenaran yang diyakininya. Kemudian selanjutnya siap menyerang apa saja sasaran musuhnya. Dan yang selanjutnya patuh pada doktrin, ajaran pimpinan yang dihormatinya. Inilah beberapa pola-pola perilaku radikal yang berpotensi melakukan tindakan terorisme. Yang selanjutnya tentang latar belakang terorisme. Yang pertama, mengatasnamakan politik. Di beberapa negara timbul gesekan untuk memisahkan diri atau separatis atau pejuang yang ingin memerdekakan suatu wilayah.
Seringkali tindakan kelompok kecil keluar dari alur arah perjuangan kelompok besar dan melakukan tindakan teror, baik di wilayah negara atau di wilayah negara lain, baik objek militer, sipil, maupun sarana vital dan sebagainya. Misalnya antara lain contohnya kelompok Basque di Spanyol, kelompok Kurdi di Irak dan Turki, MNLF di Filipina, dan di Indonesia misalnya RMS, GAM, dan OPM. Kemudian mengatasnamakan kriminalitas. Tren dunia kejahatan meningkat mulai dari cara konvensional ke arah teror terhadap negara atau lawannya dengan melakukan kejahatan intensitas tinggi yang meneror masyarakat. Misalnya kartel narkoba di Kolombia, mafia di Italia, dan yang Yakuza di Jepang. Kemudian mengatasnamakan agama. Gerakan kelompok memperjuangkan nilai-nilai suatu akidah agama yang menurut kelompoknya mengikuti ajaran sejati, murni atau kebenaran mutlak yang tidak dapat ditafsirkan lagi, dan terjadi pergeseran ideologis yang mencakup kebangkitan fundamentalis agama dalam memperjuangkan dengan cara radikalisme yang alasannya bahwa menolak segala bid'ah dalam ajaran Islam adalah perkara baru yang diada-adakan manusia tanpa pernah ada contoh dari Rasulullah, dan menurutnya perbuatan syirik dan musyrik, yaitu perbuatan menyamakan Allah dengan selain Allah. Orang tersebut lebih berbahaya daripada orang kafir dan halal baginya untuk diperangi dan boleh dibunuh bukan karena mereka murtad, tetapi karena mereka menyebarkan kerusakan di muka bumi. Contohnya kelompok Al-Qaeda, tokohnya Osman bin Laden di Afghanistan. Selanjutnya terdapat beberapa doktrin jihad atau doktrin hakimiyah yang berbeda dengan paham Islam lainnya. Ajaran ini, doktrin ini menyebar di kalangan mujahidin asing. Yang pertama adalah qital fisabilillah. Artinya bahwa secara syariat pengertian jihad adalah qital atau perang, dan tidak ada makna lain. Yang kedua adalah jihad fardu ain. Artinya bahwa hukum jihad saat ini adalah fardu ain atau kewajiban bagi setiap muslim. Hukum jihad yang awalnya fardu kifayah kini berubah menjadi fardu ain karena tanah-tanah kaum muslimin dikuasai orang-orang kafir, baik kafir ajnabi atau kafir asing maupun kafir mahali atau kafir tempatan, seperti para penguasa murtad yang memerintahkan negeri-negeri Islam. Setiap muslim wajib memerangi orang-orang kafir ini sampai mereka terusir dari wilayah kaum muslimin. Yang ketiga, irhabiyah atau terorisme, yaitu melakukan terorisme dibenarkan menurut syariat jihad. Salah satu bentuk teror yang diizinkan adalah membunuh warga sipil yang selama ini dilarang untuk dibunuh,
seperti anak-anak, wanita, orang tua, dan pendeta. Orang yang haram darahnya berubah menjadi halal darahnya bila mereka ikut membantu orang-orang kafir memerangi orang-orang Islam. Membunuh kaum sipil juga dibolehkan dalam rangka qisas atau balas dendam. Bila kaum kafir menjadikan wanita, anak-anak, orang tua muslimin sebagai sasaran pembunuhan, maka umat Islam pun diperbolehkan melakukan tindakan serupa. Yang keempat adalah tauhid hakimiyah. Konsep ini menganggap bahwa kedaulatan politik sepenuhnya milik Allah. Pandangan ini berseberangan dengan demokrasi yang mendapatkan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan politik tertinggi. Aktualisasi kedaulatan Allah ini mewujudkan dalam penerapan syariat Islam dalam mengatur sosial dan politik. Penolakan terhadap syariat Islam sama dengan penolakan terhadap kedaulatan Allah. Konsekuensinya, pelaku dinyatakan kafir walaupun dirinya mengucapkan syahadat dan menunaikan sholat. Inilah doktrin-doktrin jihad yang dikembangkan oleh para terorisme tersebut yang menafsirkan paham jihad hanya beberapa pengertian tadi yang tentunya berbeda dengan paham Islam lainnya. Kemudian selanjutnya tentang pencegahan serta penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, dalam pasal 43A telah diatur tentang upaya-upaya pencegahan, penanggulangan radikalisme dan terorisme. Yang antara lain, yang pertama adalah kesiapsiagaan nasional. Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Yaitu antara lain melakukan pemberdayaan masyarakat, kemudian peningkatan kemampuan aparatur, selanjutnya perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, yang selanjutnya adalah pengembangan kajian terorisme dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Kemudian upaya pencegahan yang kedua adalah melalui kontraradikalisasi, yaitu suatu proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilakukan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme, yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Pelaksanaan kontraradikalisasi ini yaitu melalui kontranarasi, kemudian kontrapropaganda, dan kontra ideologi. Kemudian upaya pencegahan serta penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia selanjutnya adalah dengan upaya deradikalisasi, yaitu merupakan suatu proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi
dan membalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi, yaitu dengan beberapa tahapan, yaitu pertama identifikasi dan penilaian, kemudian proses rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial melalui pembinaan wawasan kebangsaan, kemudian pembinaan wawasan agama, dan upaya kewirausahaan. Itulah materi tentang radikalisme dan terorisme di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan kita sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.